Padi merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis karena sebagai bahan pokok bagi hampir seluruh penduduk Indonesia. Sebagai bahan pokok, produksi padi perlu diamankan melalui penanganan pasca panen yang baik dan benar, agar dapat menekan susut hasil dan mempertahankan mutu gabah atau beras. Penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu penentuan pasca panen padi, perontokan padi, pengangkutan gabah, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan gabah, pengemasan dan penyimpanan beras. Penentuan saat panen padi dapat dilakukan melalui pengamatan sosial dengan cara melihat tampilan fisik, pengamatan teoritis dengan melihat deskripsi varietas dan mengukur kadar air dengan moisture tester. Perontokan padi dapat dilakukan dengan manual maupun mesin, yaitu dengan gebotan, pedal thresher manual, pedal thresher bermotor, power thresher, dan combine harvester. Pengangkutan gabah dapat dilakukan menggunakan sepeda motor, alat angkutan roda 3, mobil pick-up, sarana angkutan lainnya. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai batas tertentu sehingga siap untuk diolah atau digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan gabah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjemuran dan pengeringan buatan, pengemasan dan penyimpanan gabah. Cara penyimpanan gabah dapat dilakukan melalui sistem curah dengan cara dicurahkan pada tempat yang aman dari gangguan hama maupun cuaca menggunakan kemasan atau wadah seperti karung plastik dan karung goni. Penggilingan gabah. Penggilingan merupakan proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah mengikuti pengusapan sekam, pemisahan gabah, penyosohan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengemasan dan penyimpanan beras. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan pengemasan antara lain: beras hasil gilingan sebaiknya tidak langsung dikemas sampai sisa panas akibat penggilingan hilang. Jenis kemasan disarankan memperhatikan berat isinya. Kekuatan dan bahan kemasan tidak korosif dan tidak mencemari serta kedap udara. Label kemasan beras mencantumkan nama varietas. Kegiatan pemanenan dimulai dari persiapan panen. Kegiatan persiapan panen yang dilakukan meliputi 1. Kebutuhan tenaga kerja. Pada masa sekarang, teknologi pertanian sudah cukup maju, sehingga alat-alat yang digunakan pada pertanian semakin canggih. Ini memudahkan bagi pemilik lahan untuk mengelola ladang dan memanen hasil dari ladang mereka. Contohnya komoditas padi. Namun, hal tersebut malah berdampak negatif bagi buruh tani yang ada di Indonesia. Mereka mulai kehilangan ladang pekerjaan mereka dan digantikan oleh alat-alat tersebut. Kedua, persiapan kondisi harja panen. Harja panen sendiri yaitu pekerjaan yang ditunda. Di sini maksudnya adalah pemilik lahan menyeleksi dulu apakah komoditas tanaman yang ada di ladang mereka sudah siap panen atau belum. Ketiga, penetapan seksi potong buah. Untuk komoditas seperti sawit, masih menggunakan banyak tenaga kerja manusia, berbeda dengan komoditas seperti padi. Dengan perkembangan teknologi, buruh tani menjadi kehilangan pekerjaan mereka. Keempat, penetapan luas harga kerja pemanen. Kelima, penetapan luas harga pemandoran. Biasanya, apabila ladang tersebut cukup luas, maka diperlukan mandor untuk memimpin atau mengawasi proses jalannya pemanenan.
Keenam, yaitu menentukan peralatan panen. Penentuan pasca panen padi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan sosial. Maksudnya adalah melihat tampilan fisik dari tumbuhan tersebut. Di sini yaitu padi. Padi apabila sudah menguning, maka padi tersebut siap dipanen. Yang kedua, melakukan pengamatan teoritas. Pengamatan teoritas yaitu dengan melihat varietas tanaman dan mengukur kadar air tanaman. Di sini padi, kita lihat jenis-jenis padi dulu. Apakah padi tersebut lama untuk dipanen atau cepat dipanen. Kemudian kita mengukur kadar air padi dengan menggunakan alat ukur moisture meter. Dalam penanganan pasca panen padi, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik, sehingga mengakibatkan penurunan hasil dan rendahnya mutu. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu dilakukan penanganan pasca yang baik agar dapat menurunkan hasil panen dan mempertahankan hasil panen yang baik. Dalam usaha tani padi, perontokan merupakan alat untuk merontokkan padi menjadi gabah. Alat ini merupakan alat bantu bagi tenaga kerja untuk memisahkan gabah dengan jeraminya, sehingga penggunaan pedal thresher menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen. Terdapat dua jenis thresher berdasarkan alat penggeraknya, yaitu 1. Manual dengan menggunakan pedal atau pedal thresher, dan 2. Digerakkan dengan mesin atau biasa dikenal dengan istilah power thresher. Penggunaan thresher untuk merontok padi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan varietas unggul baru berumur pendek dan mudah rontok. Mesin perontok padi yang dikenal juga dengan power thresher adalah jenis mesin perontok yang terbukti handal dan sangat cocok dengan berbagai jenis lahan persawahan di Indonesia. Pengangkutan gabah. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan gabah setelah panen dari sawah ke rumah atau ke unit penggilingan padi untuk dikeringkan, atau memindahkan beras dari penggilingan ke gudang atau ke pasar. Pengangkutan gabah dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, alat angkutan roda 3, mobil pick-up, serta sarana angkutan lainnya. Pengeringan gabah dapat dilakukan secara tradisional atau dengan alat pengering buatan. Kelebihan metode tradisional yaitu biaya yang digunakan murah. Kekurangannya yaitu memerlukan banyak tenaga kerja dalam menebar, membalik, atau mengumpulkan gabah. Kekurangan metode dengan alat pengering buatan yaitu jika suhu yang digunakan terlalu tinggi dan tidak konsisten, maka kadar beras pecah menjadi tinggi. Kelebihannya yaitu lebih efisien dalam waktu. Adalah alat yang digunakan sebagai wadah atau bahan yang digunakan agar gabah dan beras tidak tercecer. Pengemasan berfungsi sebagai wadah untuk melindungi gabah dan beras dari serangan ayam, burung, dan tikus, dan untuk mempermudah pengangkutan agar dapat berfungsi seperti tersebut di atas. Maka pengemasan harus dibuat dari bahan yang kuat, fleksibel, dan murah yang sesuai dengan tujuannya. Sebaliknya, pengemasan harus diberi label antara lain nama varietas gabah dan beras yang dikemas, kelas mutu beras, nama perusahaan, penggilingan padi. Jika untuk kebutuhan lokal, pengemasan cukup dengan karung plastik, dan jika untuk dipasarkan antar pulau, antar provinsi, sebaiknya digunakan pengemasan rangkap, yaitu kantong plastik dirangkap dengan karung plastik. Setelah pengemasan siap, maka beras giling langsung masuk ke pengemasan, kemudian ditimbang sesuai dengan kapasitasnya, misal 50 kg, 25 kg, dan 15 kg. Karung jangan ditutup dulu sampai beras giling tersebut dingin penyimpanan. Kondisi penyimpanan yang baik adalah kondisi yang mampu mempertahankan mutu gabah selama periode simpan, bahkan lebih lama. Daya simpan gabah dipengaruhi oleh sifat genetis. Sebelum dilakukan penyimpanan terlebih dahulu, gabah harus dikemas pada kadar air 14%. Dapat dilakukan ke dalam karung plastik atau karung goni. Dengan berat setiap karungnya sekitar 50 kg. Pengemasan dilakukan untuk mempermudah dalam pengangkutan dan penyimpanan. Sekian. Penggilingan gabah. Penggilingan gabah merupakan proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah mengikuti pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyosongan, dan pengemasan penyimpanan.
Dan penyimpanan beras. Beras yang dipasarkan melalui pasar swalayan atau langsung ke konsumen biasanya dikemas dalam kantung plastik transparan dan karung plastik. Biasanya ditampilkan nama produk dan logo atau gambar di salah satu sisi. Untuk sisi lain dicantumkan keterangan uji laboratorium dari lembaga tertentu yang menyebutkan bahwa beras tersebut bebas dari pestisida atau pupuk kimia serta kandungan gizinya. Penyimpanan beras. Penyimpanan beras harus dilakukan dengan baik untuk melindungi beras dari pengaruh cuaca, pencegah hama, dan menghambat perubahan mutu serta nilai gizi beras. Penyimpanan beras dalam waktu yang lama dengan kondisi yang kurang baik akan menimbulkan kerusakan dan bau dan rasa beras. Kerusakan ini terutama disebabkan ketinggian yang terjadi pada kandungan lemak beras sehingga menimbulkan bau apak. Bau apak dari beras giling yang telah lama disimpan disebabkan oleh senyawa-senyawa karbonil yang bersifat tengik, yaitu senyawa-senyawa hasil oksida lemak dengan oksigen dari udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.